Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelinus Satyari Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riset teknologi dan informasi. Riset teknologi dan informasi isinya tentang pengertian riset teknologi informasi, definisi riset teknologi informasi, riset bidang teknologi informasi, macam-macam riset teknologi informasi, dasar-dasar penelitian ilmiah dan non-ilmiah, ada business riset, ada penelitian dan permasalahan riset, selanjutnya perumusan permasalahan dan teknik penelitian, dan di dua terakhir ada hipotesis dan metode penelitian. Nah, lanjut, untuk awalnya kita masuk ke pengertian riset. Nah, riset teknologi informasi adalah suatu proses penyelidikan atau penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai aspek teknologi informasi. Proses riset teknologi informasi melibatkan identifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan atau dipenuhi, merumuskan tujuan riset, merancang metode penelitian yang sesuai, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyimpulkan hasil penelitian. Riset teknologi informasi berperan penting dalam mengembangkan inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengoptimalkan sistem informasi, meningkatkan keamanan informasi, dan menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang teknologi informasi. Lanjut, untuk definisi riset teknologi informasi, di sini ada riset berasal dari bahasa Inggris yang awalnya kata research. Nah, menurut The Advanced Learner's Dictionary of Current English di tahun 1961, riset ialah penyelidikan atau pencarian yang sesama untuk memperoleh fakta baru dan cabang ilmu pengetahuan. Menurut Webster dan Watson, riset teknologi informasi adalah aktivitas sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memvalidasi, memperluas, dan memperbaiki pengetahuan yang ada tentang teknologi informasi dan aplikasinya. Di sini ada pengemuka kaya lainnya, yang itu ada Hefner dan Chatterjee, ada Hirschham dan Smithson. Tujuannya sama ya, untuk mereka mengemukakan masalah ini. Jadi definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa riset teknologi informasi melibatkan pendekatan ilmiah, identifikasi dan pemecahan masalah, serta pengembangan pengetahuan tentang teknologi informasi dan aplikasinya. Jadi di sini riset itu menurut mereka cikal bakal untuk kita mempunyai teknologi informasi. Langkah awal sebelum kita mempunyai teknologi informasi. Lanjut, di sini pentingnya riset dalam bidang teknologi informasi adalah untuk mendukung kemajuan dan inovasi dalam teknologi informasi. Nah, riset dalam bidang teknologi informasi merupakan riset yang bertujuan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas, atau mengembangkan pemahaman tentang aspek-aspek teknologi informasi, dan juga efisiensi bagi manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Jadi di sini teknologi informasi itu sangat membantu manusia di kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaannya. Nah, kita lanjut. Di sini ada macam-macam riset teknologi informasi. Yang pertama ada riset fundamental. Riset ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep fundamental dalam TI. Nah, yang kedua ada riset terapan. Riset ini fokus pada penerapan teknologi informasi dan juga konteks praktis. Yang ketiga ada riset desain dan pengembangan sistem. Riset ini berfokus pada perancangan dan pengembangan sistem komputer dan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Yang keempat ada riset keamanan informasi. Riset ini berkaitan dengan pelindungan informasi dan sistem dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data, dan kebocoran informasi. Untuk riset keamanan informasi ini kita lihat sangat penting ya untuk pembuatan teknologi di zaman sekarang, karena ini security-nya sangat diperlukan, karena banyak sekali data-data penting yang akan dicuri ketika security kita tidak bagus. Selanjutnya ada riset big data. Riset ini mempelajari teknik-teknik dan metodologi untuk memahami, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks. Jadi riset big data ini seperti mengumpulkan data-data besar ya untuk mendapatkan teknologi informasi. Lanjut, di sini ada riset Internet of Things atau IoT. Riset ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi yang memungkinkan objek-objek fisik terhubung dan saling berkomunikasi melalui jaringan internet.
Lanjut, riset kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Riset ini berfokus pada pengembangan teknik atau metode yang memungkinkan komputer dan sistem untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman, pembelajaran, pengambilan keputusan yang mirip dengan manusia. Ini kita sudah masuk era ini ya, era AI. Sekarang sangat praktis dengan adanya AI ini. Banyak sekali kegunaan AI ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk mendapatkan informasi ya. Selanjutnya ada riset sistem cerdas atau intelligent system. Nah, riset ini berkaitan dengan pengembangan sistem yang mampu mengambil keputusan dan berperilaku secara cerdas berdasarkan analisis data dan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, contohnya itu ada pengembangan sistem expert, sistem rekomendasi, sistem pengenalan wajah, dan sistem penalaran. Di sini seperti kayak contohnya lain dalam kehidupan sehari-hari kita tuh ada Face ID untuk membuka handphone gitu ya. Bentuk security-nya ada Face ID gitu-gitu. Nah, lanjut ada dasar-dasar penelitian ilmiah dan non ilmiah. Nah, di sini penelitian ilmiah didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul. Nah, yang non ilmiah seringkali menggunakan metode pendekatan deskriptif untuk menggambarkan atau menganalisis fenomena tanpa menerapkan metode ilmiah yang sistematis. Kita lanjut, ada tujuan riset bisnis. Di sini riset bisnis atau business research mengacu pada kegiatan sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan mengidentifikasi peluang atau masalah dalam konteks bisnis. Nah, di sini ada tujuan-tujuannya ya untuk riset bisnis. Yang pertama ada mengumpulkan data yang akurat dan relevan yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang. Dan ketiga ada memahami kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada mengukur kepuasan pelanggan. Yang kelima, mengembangkan strategi pemasaran. Riset bisnis juga dapat membantu mengidentifikasi tren pasar, menguji konsep produk baru, mengevaluasi kerja bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Nah, kita lanjut. Di sini ada penelitian dan permasalahan riset. Penelitian dapat disebut penting bila terdapat masalah penelitian. Jadi, sebelum melakukan riset, seorang harus menentukan masalah penelitian terlebih dahulu. Jadi kita harus mempunyai masalah dulu untuk mencapai solusi dengan menggunakan riset tersebut. Nah, permasalahan dalam penelitian sering disebut problema atau metode dan secara umum dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu problema deskriptif, problema komparatif, dan problema korelatif. Nah, untuk problema deskriptif, mengetahui status variabel yang mendeskripsikan fenomena tersebut, sehingga penelitian deskriptif termasuk survei ya, penelitian histori dan filosofis. Nah, ada problema komparatif, problema untuk membandingkan dua fenomena atau variabel atau lebih. Di sini ada problema asosiatif, korelatif. Nah, di sini problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Suatu masalah dalam penelitian dapat dikembangkan apabila mencakup di sini ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama ada kesenjangan atau penyimpangan dari yang seharusnya terjadi berdasarkan teori atau fakta empiris, temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan. Yang kedua ada persoalan tersebut dapat dikembangkan menjadi pernyataan serta hipotesis. Selanjutnya, pernyataan dari persoalan tersebut memungkinkan untuk dijawab lebih dari suatu kemungkinan. Kita lanjut perumusan masalah dan topik penelitian. Nah, di sini ada yang pertama perumusan masalah. Penelitian perumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau yang sudah teridentifikasi itu ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Nah, kalau rumusan merupakan kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut. Ini berbeda ya dari penelitian rumusan masalah sama identifikasi. Kalau identifikasi itu kita hanya mengidentifikasi, hanya membaca, hanya menerka-nerka gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada pentingnya perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini sangat penting ya. Jadi ini tahap yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Nah, memilih masalah sebaiknya penelitian harus memastikan apakah masalah yang ada dipilih itu sudah atau ada atau belum jawabannya.
Yang kedua, mempertimbangkan relevansinya. Yang ketiga, mempertimbangkan manfaat teoritisnya. Yang keempat, mempertimbangkan aspek aktualitas masalah. Jadi banyak yang dipertimbangkan ketika kita akan membuat perumusan masalah. Tentunya untuk topik penelitian, bagian yang dicantum pada bagian awal penelitian. Di sini topik atau semacam judul yang kita pilih untuk membuat perumusan masalah. Penentuan perumusan masalah sangat penting, yang berfungsi untuk menetapkan langkah awalnya, yaitu mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi, dan operasionalisasi. Yang ketiga adalah desain penelitian. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, yaitu sebelum, dan tesis, yaitu pernyataan. Jadi hipotesis itu kurang lebih pernyataan ya. Proses menyusun landasan teori juga merupakan langkah-langkah penting untuk membangun suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Nah, di sini ada hipotesis penelitian ya, merupakan suatu pernyataan sementara atau dugaan, jawaban yang paling memungkinkan walaupun harus dibuktikan dengan penelitian. Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tersebut yang akan diselidiki. Jadi ini hanya duga-dugaan sementara ya. Nah, kegunaannya untuk membantu peneliti agar proses penelitiannya lebih terarah dan mencapai hasil penelitiannya. Yang ketiga, tidak semua penelitian menggunakan hipotesis, khususnya yang menggunakan desain deskriptif, desain eksploratory, dan penelitian kualitatif. Yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sudah mengarah bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan. Jadi sudah ada jalan-jalannya, sudah tertata rapih. Banyaknya kesesuaian dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah tanpa kata diduga. Di sini hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Ya, yang terakhir ada metode penelitian. Di sini pengertian metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penelitian tersebut. Di sini ada macam-macam metode penelitiannya ya. Yang pertama ada metode etnografi, kedua ada metode studi kasus, ketiga ada fenomenologi, yang keempat ada grounded theory, yang kelima ada ke deskripsi dan kuantitatif, yang keenam ada korelasional, ketujuh ada kuasi eksperimental, kedelapan ada eksperimental tersendiri, yang terakhir ada meta analisis. Nah, penentuan masalah sangat penting dalam menerapkan langkah-langkah awal, yaitu mengembangkan kerangka konsep. Ya, yang kedua prediksi keberhasilan penelitian, yang ketiga memilih judul dan menilai originalitas studi dan plagiarismenya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.